Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan diskusi dari Farhad Abbas bersama Pak Tony RM, yang dulunya kalau kita kenal adalah lawyer atau pengacara dari Peggy Setiawan. Kali ini Farhad Abbas berdiskusi dengan Bang Tony RM terkait dengan kasusnya Agus dan Mbak Novi ini. Kira-kira apa komentar dari Bang Tony RM dan kira-kira apa saja yang didiskusikan oleh Farhad Abbas? Mari kita simak bersama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Dibutakan matanya dengan air keras, namanya Agus Salim. Betul. Ya, Muhammad Agus Salim. Kemudian ada juga orang yang katanya bekas pegawai satu maskapai yang katanya suka-suka ngurus orang gila, anak kecil gitu. Datang ke sini, makanya saya tanya, ini yayasan lu atau yayasan apa? Kita lihat dulu. Datang kemana? Datang ke tempatnya Agus. Oh, tempatnya Agus. Nah, kemudian dia bawalah ke Denny Sumargo. Orang tersebut Ya inisial N ya. N. Ya, dia datang gitu. Dan dia tahu bahwa matanya Agus itu nggak akan bisa disembuhkan lagi gitu. Bukan kalau ada uang 2 miliar sembuh gitu. Nah, cuman persoalannya orang ini maunya uang itu masuk ke dalam rekeningnya, perusahaannya, yayasannya. Nah, alasannya gini, seperti keterangan ya, dia bilang, kalau aku membuat donasi itu 3 hari dibuka, habis itu sisa uangnya yang masuk itu buat ngurus orang gila, kan berbeda itu. Tapi nggak tahu Denny Sumargo memasukkan namanya Agus. Kemudian orang tahu, orang tuh di sini nih, ini ada segini banyak. itu bukti print out. Ya, bukti print out itu semua ini nggak ada bilang buat yayasan, buat Agus. Tahu nggak artinya donasi itu adalah sumbangan sukarela. Kalau kita ngeliat kayak pengemis di pinggir jalan, kasih. Bukan tiba-tiba banyak yang nyumbang 5 miliar terus harus masuk yayasan, tidak. Karena Agus ini bukan menyelenggarakan satu donasi buat dirinya sendiri, tapi ada orang, khususnya oknum nyonya rumah lah, nyonya yayasan. Kemudian ada Denny Sumargo yang memiliki follower banyak gitu. Kasihan, intinya uang itu ada, hanya keluarganya Agus berpikir udah masuk ke rekening dia, ya dia bisa menggunakan untuk berobat, bisa menggunakan untuk ya tempat rumahnya, kebutuhannya dia. Dan uang itu sudah diambil oleh NP dengan cara-cara penekanan, dengan cara-cara pemerasan, dengan cara-cara menakut-nakuti. Oke. Nah, jadi tidak usah lagi dipersoalkan, tidak perlu lagi ada petisi untuk menarik, sudah uangnya sudah di sana gitu. Dan inilah yang saya somasi. Karena yang baru kita laporkan itu adalah pencemaran nama baik. Kerjanya gini ya, kalau memang dia untuk operasi buta, ya marah orang. Akhirnya orang bikin petisi. Beli air keras, colokin lagi matanya Agus, pantas Agus digituin gitu. Keluarkan yang gituin Agus. Nah, di sini saya melihat kurang bijaknya daripada NP ya. Yang membuka, tidak ada merahasiakan gitu. Kecuali misalnya uangnya habis, ya udah tuntut Agus. Kan kalaupun habis nggak apa-apa. Datanglah. Mungkin ada orang-orang yang jarang nyumbang. Oh, aku tuh buta, ya ampun. Walaupun nggak disumbang juga orang buta ini bisa kok dia, apalagi orang buta yang buta karena kecelakaan ataupun karena penganiayaan, itu dipercepat prioritas di rumah sakit. Oke. Dan itu bisa mereka dapat biaya gratis. Nah, dan itu uang tidak bisa membuat mata mereka kembali. Ini kan hanya untuk masa depan dan penghidupan si Agus sebenarnya. Ya, itulah yang membuat Bang Farhad terketuk ingin membantu Agus. Intinya begini, saya bukan mencari dana atau menggunakan dana atau mendapat sukses, bisa no fee, tidak ada pembayaran, gratis. Nah, tapi yang saya tertarik itu adalah siapa lagi yang membela orang buta. Di zaman Rasulullah ada buta Yahudi yang kerjanya kasar, yang disuapin terus oleh Rasul, kemudian ketika wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, disuapin katanya. Kamu yang tidak seperti yang biasa, itu Rasulullah yang sering kamu hina. Jadi memperlakukan orang buta ini yang tidak tersempurnaannya, walaupun lawan agama, walaupun kafir, tetap aja dengan kasih sayang. Kalau ini tidak, ini kasih malu. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, coba lihat nih. Ini 1 miliar uang ditransfer ke rekening yayasan itu, belum lagi yang 300. Yang 300 itu bisa saya buktikan. 300 juta, jadi jumlahnya 1 miliar 300 ya. Ditransfer ke rekening yayasan. Nah, kalau sudah ditransfer nih 300 juta nih. Oke, sambil ke sana kita runut dari awal. Iya. Jadi kemudian Agus menerima donasi, menerima uang donasi. Apakah dari yayasan
ataukah dari masyarakat langsung? Agus menerima donasi dari orang perorangan, Dari perorangan, masyarakat. bukan dari yayasan. Bukan dari Yayasan hanya 23 juta. Dan yayasan juga harus dari masih jumlah 100 nih. Coba lihat. Turut ini Agus Salim. Oke. Ya, kan? Ya, ini M. Agus Salim. Ya. Jumlahnya kan ada berapa? 100, 500.000, 1 juta, 50.000, Iya, ini. 200.000, 30.000. Sejak mulai tanggal berapa? Dari September nih, tanggal berapa nih? Ini 1 September. 1 September. Dari 1 September. Iya. Nah, kemudian Oh. ada naik lagi, udah 378 juta, naik lagi. Oke, ini September. Kemudian yang kedua, ini masih September Ya, juga. September. Ya. Ini sampai. Oke. Ini masih September. Kemudian ini September. ya. Oke. Ini Oktober. Ada yang 10.000 juga Ada ya. 10.000. 12.000. Tadi ada yang 3.500.000. Ya. 7.000 aja kan untuk Agus. Jadi jangan diprovokasi seolah-olah uang kalian itu nggak dipakai Agus, ini kayak warisan. Itu tidak seperti itu. Kemudian ini Oktober ya. Ini Oktober. 1 Oktober sampai 9 Oktober. Ini total ya. Ini Iya. saldo ya. 1 Iya. miliar. Terakhir masih 1 miliar 009. Yang 300 kan, yang penting kan bukti sudah ditransfernya ke apa namanya? Ke yayasan kan ada. Yayasan ada. Oke. Setelah uang berada di rekeningnya Agus, selain di rekeningnya Agus, itu ada tidak di rekening istrinya? Itu sudah dikembalikan. Kan gini nih. Tidak, artinya dari perorangan, dari masyarakat. Oh, enggak ada, hanya rekening Oh, Agus. langsung rekening Ya. Agus. Agus yang mentransfer uang sebesar 300 ke 200 Ke? 250 ke rekening istrinya. Oh. Jadi yang tadi Ya, gimana kan gini, dipecah aja. Dia kan digunakan, diawasi nggak ada. tidak ada berarti itu. Nah, sedangkan mereka terus gitu. Akhirnya yang digunakan itu hanya dia membantu saudaranya aja, karena saudaranya itu ditagih. Nah, dengan hutang 90 juta. Tapi ditawar cuma 45, sisanya buat bagi-bagi. Pegang aja kalian, saya kan numpang di sini, tolong urus kami. Udah itu aja. Ya. Nah, dan uangnya udah dikembaliin. Oke, sebenarnya kalau yang disebut-sebut ya banyak di media sosial itu bahwa donasi itu disalahgunakan oleh Agus. Oh enggak salah. Ada tidak? Enggak ada. Kalau yang Ya, 98 juta yang sesuai di UKES-nya. Ya, di 9 juta Sumargo. itu yang udah dikembaliin. Oh, yang udah dikembalikan. Hanya ada kurang 45 juta, tapi dia udah kasih Agus tanah. Itu kan urusan antara dia dengan Agus, bukan antara dia dengan yayasan. Oke. Kemudian sampailah pada Bang Farhat sampai turun tangan, sampai terketuk membantu Agus, kemudian sampai melakukan atau melayangkan Bagaimana somasi. Agus bisa belanja Shopee dia nggak ngelihat? Kalau uang itu dikasih ke saudaranya untuk kepentingan kebutuhannya Agus, ya mau masalah di Shopee mau beli baju atau kepentingan dia, namanya juga tinggalnya nggak di sini kan, numpang di rumah orang, itu wajar aja. Tapi yang Mbok ya itu kan uang Agus buat kehidupan Agus. Jangan juga dipancing orang seolah nggak berobat, bohong-bohong, itu kan orang marah gitu. Iya, tapi Lagian uangnya udah diambil dia kok. iya, tapi kata masyarakat atau sebagian kan mengatakan itu uang itu buat berobat, bukan untuk yang lain. Itu bagaimana? Berarti si MP yang bohong. Berarti Maksudnya? ya yang bikin donasi siapa? Siapa itu? Ya Novi dengan Denny Sumargo. Oke. Agus kan tidak bisa ngelihat media sosial. Hanya dia kan objek orang yang menjual kesedihan mereka. Tapi kan logis, karena orang dia faktanya dia memang sakit. Betul. Kalau memang dia menerima sumbangan biasa saja. Kayak Galang, anak bapak ibunya PNS Angel meninggal. Tiba-tiba dibukalah donasi untuk dia nggak punya rumah, dibeliin rumah harga 3,8 miliar. Jadi artinya kalau sudah niat membantu, menggalang dana, Iya. ya sudah ikhlas gitu uangnya Ikhlas, Pak Agus. iya. Tidak usah di Nggak usah. Bukan dia membantu, tapi dia merasa memiliki uang gitu. Justru yang kita mau tanya, mana uang-uang bantuan orang ke Agus yang melalui yayasan dia, mana? Nah, karena dia takut, dibalik kembali nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang, ya saya kan minta untuk berobat, orang tahu untuk berobat, nggak begitu. Tapi kan ada. Tampaknya si Farhat Abbas ini berjuang untuk membela mati-matian seolah-olah bahwa ini semua adalah kesalahan dari Teh Novi. Benarkah bahwa ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Teh Novi kepada keluarganya Agus Salim ini? Karena setahu saya, alasan kenapa Teh Novi menarik kembali uang-uang itu ke pihak yayasan karena ada penggunaan yang tidak tepat. Uang itu awalnya bertujuan untuk pengobatan dari si Agus ini. Tetapi nyatanya
Agus malah memberikan uang itu kepada istrinya untuk membayar utang senilai 98 juta itu. Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya. Lagi pula, kalau tanpa Teh Novi dan Mas Denny Sumargo, saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak mungkin akan terkumpul uang sebanyak itu. Karena ada kesalahan dalam penggunaan uang itu yang dilakukan oleh keluarganya Agus Salim dan Agus Salim itu sendiri, makanya Teh Novi itu menyelamatkan uang yang sisa itu. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengutip pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea. Beliau mengatakan bahwa secara hukum uang itu sah miliknya Agus Salim, tetapi secara moral sangat tidak dibenarkan, sehingga pantas bila pada akhirnya Teh Novi selaku pihak yayasan menarik kembali uang yang sisa itu. Itu pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea. Kalau kita perhatikan dalam cuplikan video tadi, antara diskusi dari Bang Tony RM dengan Farhad Abbas, si Farhad Abbas ini tetap ngeyel. Apa yang dia suarakan seolah-olah bahwa itu semua adalah murni kesalahan dari Mbak Novi. Jujur, semakin kesini kasus ini akan semakin runyam. Dan kabar terbaru bahwa para donatur beramai-ramai menandatangani petisi agar uang itu dikembalikan atau diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ketika ada petisi ini, saya malah menemukan banyak sekali hujatan-hujatan dan kecaman-kecaman dari para donatur di media sosial kepada Agus Salim sekeluarga. Agus Salim sekeluarga ini dinilai terlalu songong, tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Agus Salim sekeluarga ini dinilai tidak menggunakan uang itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tujuannya. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, kalau tidak salah dalam cuplikan video saya sebelumnya, ada satu netizen yang mengcounter pernyataan dari ayahnya Agus, sampai-sampai mengeluarkan bahwa sekalipun misalnya besok lusa Agus mau mati ke, Agus tidak ada makan ke, Agus mau hidup di kolong jembatan ke, itu urusannya Agus. Hal ini diluapkan oleh netizen gara-gara merasa kesal, gara-gara apa yang diucapkan oleh si Agus ini membuat kita itu seolah-olah hilang respect. Semoga saja kasus ini bisa segera selesai dan banyak pihak yang menyarankan agar Mbak Novi atau Teh Novi ini melapor balik si Agus Salim ke pihak penegak hukum. Dan banyak pula netizen yang mensupport bahwa lebih elok dan lebih bagusnya Agus Salim ini dilaporkan saja ke polisi agar dia bisa paham bagaimana penggunaan keuangan donasi itu yang sesungguhnya. Semakin kesini, Farhad Abbas tetap ngeyel. Bahkan sekarang dia sudah mulai mendekati Bang Tony RM. Apakah ada tujuan tertentu ataukah sekedar diskusi, kita pun tidak tahu. Tetapi pasti kita akan tetap mengawal terus persoalan dari si Agus dan Teh Novi ini.
Dan untuk diketahui bahwa sampai sejauh ini, kalau saya perhatikan komentar-komentar di media sosial itu, banyak sekali netizen yang lebih berpihak kepada Teh Novi atau Prativi Novianti ini ketimbang membela Agus sekeluarga. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru bagi pemirsa sekalian yang selama ini mengikuti persoalan dari si Agus dan Teh Novi ini. Begitulah kira-kira.